wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Dedi Kurniawan mengklaim pihaknya telah berdialog dengan buruh yang berdemo di depan kawasan IMIP hari Rabu 27 Desember 2023. Dedi mengatakan tuntutan buruh soal santunan sudah dilakukan. Kami juga akan melakukan evaluasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan perbaikan sistem kerja di kawasan IMIP. Yang tidak bisa dilakukan adalah penghentian operasional smelter di kawasan IMIP, kata Dedi melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo Rabu 27 Desember 2023. Tungku smelter di IMIP Morowali meledak. Seperti apa bentuk pertanggungjawaban ITSS kepada buruh? Jika melihat sejarah, kelompok buruh tidak pernah menancapkan kesuksesan di gelanggang politik Indonesia. Mengapa? Apa resep yang dibutuhkan bagi buruh agar sejahtera? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua ABI, Aliansi Buruh Indonesia, Bung Nanang Setiawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anggi, Baik, Masya Allah. Kabar baik, Bung Nanang? Alhamdulillah sehat selalu, Insya Allah. Alhamdulillah. Walaupun ada tragedi ya, Bung, yang menimpa kaum buruh. Ya, itulah kenapa saya pakai kaos hitam. Ya, baik. Dan ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Singsang Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah atau Sulteng sebagai sebuah tragedi kemanusiaan menurut Anda, Bung Nanang, dan seperti apa pertanggungjawaban ITSS dan negara kepada kaum buruh? Iya, baik. Jadi ledakan di smelternya ITSS atau Indonesia Singsang Stainless Steel ini pertanggungjawabannya yaitu sebagaimana biasanya dalam tanda petik ya, dikasih santunan tanpa adanya evaluasi. Nah, ini ada catatan Mas Anggi bahwa di Asia Tenggara sudah 53 orang meninggal dunia. Bukan ini ya, di Indonesia saja ini sudah 53 orang meninggal dunia. Jadi mereka ini pekerja smelter itu 2015 sampai 2022 itu ada 53 pekerja yang meninggal dunia. Dan 13 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing asal Cina. Dari kasus-kasus yang ada, evaluasinya nggak pernah jelas. Ya. Kenapa nggak jelas? Karena terus berulang. Nah, kejadian kemarin itu pukul 5.30, pekerja membersihkan tungku smelter. Jadi ada proses perbaikan. Namanya perbaikan harus pakai las, pakai welding. Nah, ternyata di tungku itu masih ada cairan yang mudah terbakar. Akhirnya terjadilah tragedi itu, eh, api menyala dan menjilat tangki-tangki oksigen yang ada di ruangan tersebut sehingga terjadilah ledakan yang luar biasa. Ini kalau dalam prinsip K3 sudah pelanggaran berat ini. Gimana bisa kejadian yang sama terus-menerus berulang? Nah, ini yang disesalkan oleh para buruh dan gimana mungkin ya negara sehebat Indonesia ini, kemudian perusahaan multinasional itu tidak memiliki standar K3 yang mumpuni. Padahal ya ini urusannya nyawa.
Gitu, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang. Dan jika melihat sejarah, kelompok buruh tidak pernah menancapkan kesuksesan di gelanggang politik Indonesia. Menurut Anda, Bung Nanang, itu mengapa? Iya, kenapa kok tidak pernah sukses? Karena tidak pernah dikasih kesempatan. Hmm, Nggak pernah dikasih kesempatan, kalaupun kita dikasih kesempatan untuk berpartisipasi di dunia politik, hmm, ya tahun 2014, Serikat Buruh ini ada yang beraliansi ke pasangan A, yang satunya ke pasangan B. Ya, dalam artian yang teman-teman KSPSI ini merapat ke kubu Jokowi JK waktu itu. Kemudian dari serikat yang dipimpin oleh Bung Said Iqbal, ya, KSPI itu merapat ke pasangan Prabowo Hatta. Lagi-lagi aspirasi buruh dikhianati. Waktu itu cita-cita buruh itu mendapatkan BPJS, mendapatkan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Maunya kita itu sesuai undang-undang bahwa negaralah yang menjamin. Tapi faktanya buruh dan perusahaan dipaksa mengiur. Jadi iuran itu berasal dari buruh dan pengusaha. Tidak sesuai dengan amanah dari undang-undang. Parahnya lagi di era Jokowi Ma'ruf, di era Jokowi periode yang kedua, uang BPJS itu digunakan untuk keperluan di luar kesehatan. Ada yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, ini kan tidak sesuai dengan amanah buruh. Ini uang kesehatan kok dipakai bangun jalan tol. Ya kalau yang punya duit rela. Nah, saya termasuk yang mengiur. Tidak rela saya kalau duit saya dipakai untuk jalan tol. Nah, kan gitu. Lagi-lagi aspirasi buruh eh, menemukan sebuah fakta yang menyakitkan, di mana Undang-Undang Omnibus Law itu disahkan. Ini sangat menyakiti hati kaum buruh dan dampaknya banyak sekali buruh yang di, di PHK. Di masa pandemi itu ada sekitar 30.000 pekerja yang di PHK. Kemudian hari ini para buruh masih merasakan hantu Omnibus Law ini. Ancaman dirumahkan, di PHK itu senantiasa menghantui para buruh. Nah, di kontestasi 2024 nanti ada partai buruh yang mencoba untuk memasuki ke dunia perpolitikan. Harapannya ini bisa membawa aspirasi buruh secara utuh, tidak tercampuri dengan keinginan partai-partai sebagaimana yang terjadi di kontestasi 2019 2019 sampai 2002, ya sampai hari ini kan gitu ya. Nah, tapi ini kayaknya masih belum cukup juga karena kita menilai ini problemnya bukan semata siapa yang mimpin atau partai mana yang mimpin, tapi sistem apa yang dipakai kan gitu. Dan ini kita bisa melihat ya, Undang-Undang Omnibus Law itu disahkan oleh oligarki, disahkan penguasa atas keinginan oligarki. Dan Omnibus Law ini menjadi bukti kediktatoran rezim Jokowi. Sudah ditolak oleh banyak pihak, termasuk buruh dan tenaga kesehatan, masih disahkan juga. Pengusaha pun menolak, tapi disahkan juga. Maka kesimpulannya, rezim saat ini bukan mewakili rakyat, tapi mewakili keinginan oligarki. Maka partai yang ada, yang terbentuk haruslah memiliki fikroh dan torikoh yang jelas, harus memiliki pemikiran yang jelas bahwa masalah saat ini adalah terletak pada sistem apa yang diterapkan, yaitu sistem demokrasi itu sendiri. Selama partai tidak berusaha untuk mencabut sistem itu, maka nasib buruh pun akan terkatung-katung.
Bahkan jaminan kesehatan, keselamatan kerjanya juga tidak maksimal, kan gitu ya. Ya, gimana bisa 2015 sampai 2022 itu bukan waktu yang pendek ya. 7 tahun terus terjadi ledakan smelter. Ya. Lalu evaluasinya di mana? Nah, sekarang kan lagi rame lah. Nanti sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan bakal hilang itu pembahasannya. Ya, akan ada pembahasan yang betul-betul bisa menjamin keselamatan para buruh. Gitu, Bung Anggi. Baik, jadi memang resep kaum buruh untuk diperhitungkan dalam dunia politik karena tadi mengingat uh, angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta jiwa pada Februari 2021 dan 78,14 juta bekerja di sektor informal dan sisanya 61 juta di sektor formal. Berarti resepnya ketika ingin buruh berpolitik tadi bukan hanya sekedar mengganti pemimpinnya saja gitu ya Bung Nanang? Iya, harus sampai pada tataran sistemik karena itu Aliansi Buruh Indonesia itu senantiasa menyuarakan ajakan untuk mengikuti pembinaan-pembinaan yang sudah diadakan di seluruh Indonesia agar para buruh ini memahami akar masalahnya itu di mana, kan gitu ya. Kan kasihan para buruh saat ini di Pasuruan saja yang gajinya di bawah UMK itu banyak. Mereka harus bayar tagihan listrik, tagihan air, kemudian tagihan gas. Anak-anak mereka sekolah butuh uang saku juga. Sementara juga kenaikan harga BBM tidak bisa dibendung. Nah, ditambah lagi negara tidak peduli terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya, beda kalau dalam sistem Islam, negara itu mewajibkan setiap lelaki bekerja. Artinya kalau ada sampai ada yang menganggur, itu negara akan turun tangan, ditanya, kenapa kamu tidak kerja? Saya punya skill tapi nggak ada modal, maka dikasih modal. Sebagaimana Umar bin Khattab memberikan modal berupa kapak dan biji-bijian untuk ditanam. Dikasih kapak buat menebang pohon, mencari ranting-ranting, kemudian dijual waktu itu. Nah, tidak ada penguasa dalam sistem demokrasi yang seperti itu. Ya, yang ada hari ini tenaga kerja asing asal Cina membanjiri lapangan pekerjaan di Indonesia. Katanya tenaga kerja asal Cina itu punya keahlian khusus, tapi fakta di lapangan di Per Pasuruan itu ada tenaga kerja Cina yang kerjanya tukang gosok. Ya, kalau tukang gosok saja orang Pasuruan banyak yang bisa. Mas Anggi ngapain susah-susah datangkan dari Cina kan gitu ya. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa Omnibus Law kalau dulu 2015 ada program MEA dilanjutkan dengan BRI Belt Road Initiative yang semuanya ditolak. Kemudian pemerintah memaksakan mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Ini dalam rangka kepentingan siapa? Kepentingan oligarki. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Cina. Karena Cina itu proksinya Amerika Serikat. Cina itu kepanjangan tangannya Amerika Serikat di Indonesia. Nah, buruh hari ini harus memahami fakta kerusakan yang seperti ini. Sehingga kalau kerusakannya itu sistemik dan musuh kita adalah kapitalisme global, maka butuh kekuatan global. Ya. Dan kekuatan global itu hanya pada Islam dengan sistem khilafahnya yang sudah bertahan, bukan bertahan saja, mensejahterakan dunia selama 13 setengah abad, termasuk para buruh. Tidak ada demo buruh di masa khilafah itu tidak ada. Orang teriak-teriak kelaparan itu tidak ada. Ya, semuanya tersejahterakan dengan sistem itu. Nah, karena itu ini solusi yang harus kita wujudkan. Ya, fokus ke solusi ini saja para buruh itu. Kalau sekedar gonta-ganti pemimpin apa itu calon 1, 2, 3, 4, lawang sumbernya lo sama, ya kan sumbernya sama.
Kadang-kadang saya lihat itu mereka ini hanya main drama saja di acara debat, mereka seolah-olah musuhan, tapi nanti kalau sudah selesai pemilu bagi-bagi kekuasaan, lo yang jadi menteri pertahanan, lo yang jadi menteri parekraf, udah selesai ya kita urusan damai-damai, peace man, selesai sudah kan gitu ya. Lah buruh ini pelongo-pelongo, loh kok gini kan gitu, kok begini, dikhianati kita ini. Nah, kita nggak ingin yang seperti itu terjadi lagi, Bung Anggi. Seperti itu. Bung Nanang, dan terakhir, ketika di tengah kekecewaan tadi yang begitu mendalam terhadap sepak terjang dalam berpolitik, apakah kaum buruh dapat memainkan peran untuk memberikan harapan baru atas perpolitikan yang tidak lagi dikuasai oleh para oligarki dan kapitalis, dan apa visi dan langkah yang dibutuhkan bagi seluruh buruh muslim, Bung Nanang? Kita harus menyatukan satu visi, satu misi. Ya, kita nggak mau lagi dibohongi, kita nggak mau lagi dikasih angpau 200.000, 500.000, atau mungkin 700.000. Ya, kan suka ada yang seperti itu ya kalau menjelang coblosan itu ya. Kalau menjelang pemilu kan suka-suka ada yang bagi-bagi duit gitu ya. Amplop isinya 700, 500, 200. Tapi selama 5 tahun selanjutnya, the next 5 years, kita akan ditindas, kita akan dicekik dengan kenaikan harga BBM, dengan sulitnya lapangan pekerjaan, dengan hutang luar negeri yang terus numpuk, dan buruh yang termasuk yang harus nyicil utangnya pemerintah. Kan enak ya? Yang utang pemerintah, yang ngangsur buruh. Luar biasa gitu. Maka karena itu kita harus nyatukan satu tekad, bahwa kita butuh pemahaman. Ya, solusi itu tidak mungkin dijalankan kalau tidak paham. Ya, tahu saja belum cukup. Harus betul-betul paham bagaimana Islam secara komprehensif memiliki sebuah sistem yang utuh menyeluruh untuk menyelesaikan problematika manusia. Contoh misalnya pengangguran. Pengangguran itu memicu tindak kriminalitas. Hari ini sistem kapitalisme, sistem demokrasi itu memperlebar, membuat dan sengaja memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Buruh untuk beli sepeda motor saja harus ngangsur. Sementara para pejabat mereka beli Lamborghini, beli Hammer, beli mobil-mobil mewah itu kayak beli kacang goreng, enak banget kan itu ya, gampang sekali. Nah, ini sistem ini yang harus diganti. Karena itu harus paham, harus ngaji biar paham akar masalahnya, kemudian solusinya Islam itu seperti apa, khilafah itu seperti apa. Ini bukan ideologi yang radikal, tetapi ini adalah solusi yang nyata dari problematika buruh saat ini. Apalagi Bung Anggi, kalau kita flashback sejarah Indonesia, di masa Orde Baru, buruhlah yang menggawangi aksi demo mengkritik pemerintah. Semenjak tragedi peristiwa Malari tahun 78 tidak ada lagi demo. Begitu kasus Marsinah tahun 92 itu mencuat, yaitu terbunuhnya buruh pabrik sepatu Kasogi di Sidoarjo itu menghebohkan, maka mulailah masyarakat Indonesia ini bergerak menuntut keadilan. Setelah buruh bergerak, kemudian diikuti oleh mahasiswa sehingga tumbanglah rezim Orde Baru. Nah, sekali lagi peran para buruh sangat signifikan di perjalanan sejarah negeri ini. Membangkitkan gelora semangat perlawanan untuk melawan kedoliman. Karena itu buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh bersatu tegakkan khilafah. Demikian Bung Anggi. Baik, Masya Allah Bung Nanang, untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi buruh harus bersatu, tegakkan tadi sistem yang bersumber dari zat yang maha sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah sekali lagi Bung Nanang untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Nanang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti.
Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.